Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Obed Jaffe Febrian Tomade, biasa dipanggil Obed, dan saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi usaha perjalanan wisata, dan NIM saya 141542324. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan manajemen keselamatan di transportasi wisata. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya safety management. Jadi dari definisi safety management itu terlebih dahulu ya. Safety management adalah beberapa tahapan, kebijakan, dan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi resiko, dan juga ini berhubungan dengan nyawa, yang pokoknya ini diimplementasikan dalam organisasi. Jadi ini adalah sistem yang diimplementasikan dalam organisasi untuk memitigasi resiko keselamatan yang ada. Nah, kenapa safety management itu penting? Safety management itu penting karena ini berhubungan dengan nyawa gitu. Karena seperti yang kita tahu, di berbagai industri, organisasi, dan usaha itu memiliki beragam resiko yang berbeda-beda, dan beberapa resiko tersebut memiliki dampak yang mengancam. Contohnya bisa diambil dari industri pabrik, di mana di pabrik itu banyak berbagai resiko macam-macam karena berurusan dengan banyak mesin besar gitu. Dimana kalau misalnya tidak dilakukan adanya safety management seperti beberapa resiko manajemen seperti persiapan peralatan ataupun pakaian-pakaian, itu pasti akan mengancam untuk para pekerja gitu. Jadi inilah mengapa kayak safety management itu penting, karena berurusan dengan nyawa dari para pekerja itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang safety management atau penerapan manajemen keselamatan di PT TAM Wisata sendiri. Di observasi ini, pertama saya wawancara dengan pihak PT TAM Wisatanya. Pertama dari SOP yang diimplementasikan. Nah, untuk SOP yang sudah diimplementasikan oleh pihak PT TAM Wisata, pertama sudah mengimplementasikan beberapa SOP yang berhubungan dengan keselamatan penumpang dan juga driver. Seperti driver dilarang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang, dimana itu bisa berbahaya juga kan kalau misalnya drivernya ingin mengemudi, dan dilarang merokok, yang itu juga rokok bisa mengancam adanya kebakaran dalam bus. Lalu tidak boleh mengendarai bis dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, itu salah satu beberapa dari SOP yang mementingkan keselamatan dari penumpang itu sendiri. Yang paling penting sih ada itu pengondisian bus. Pengondisian bus ini penting karena untuk pengondisian bus sendiri kita harus tahu dong kan, kita mengendarai bus tersebut untuk mengantar penumpang itu kan bisa sampai 5-8 jam, dan itu panjang, dan juga busnya itu pasti mesin-mesinnya bekerja keras gitu. Dan kita harus tahu kondisi mesin dari mesin bus ini apakah siap atau tidak gitu. Karena berbagai resiko yang kita lewati di jalan itu bisa mengancam keselamatan dari penumpang, dan juga kalau misalnya busnya tidak siap itu pasti akan berbahaya gitu. Selanjutnya mungkin dari K3 yang dimiliki oleh driver, sertifikasi K3. Untuk sertifikasi K3, setiap driver ini secara tidak langsung mereka memiliki sertifikasi K3 karena mereka memiliki sertifikasi BNSP untuk driver bis pariwisata, dimana untuk sertifikasi driver pariwisata itu sudah ada tes untuk K3. Jadi bisa dibilang driver-driver ini sudah mengetahui tentang pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk K3, dan pokoknya basic dari K3 itu sendiri. Jadi untuk sertifikasi K3 bisa dibilang secara tidak langsung mereka kayak sudah memiliki pengetahuannya gitu. Lalu selanjutnya peralatan-peralatan untuk keselamatan. Pertama, mereka di busnya itu ada emergency exit. Jadi beberapa bus itu tidak memiliki emergency exit gitu, dan untuk PT TAM Wisata ini mereka punya, dan emergency exitnya ini terletak di atas gitu. Terus ada palu untuk memecahkan jendela. Lalu selanjutnya ada P3K, kotak P3K. Untuk kotak P3K ini mereka sudah siapkan juga. Jadi ini untuk keselamatan penumpang-penumpang dan juga driver sendiri. Nah, dari SOP yang tadi saya jelaskan dan juga peralatan-peralatan yang ada, bisa dibilang PT TAM Wisata dengan Jet Bus 5-nya yang saya observasi ini, mereka sudah memenuhi kriteria dari pentingnya kayak safety management gitu. Mereka sudah mengimplementasi safety management
atau manajemen keselamatan yang di bus untuk di bus ini. Jadi bus ini sudah menerapkan manajemen keselamatan dengan adanya peralatan-peralatan dan juga SOP yang sudah bisa dibilang mementingkan yang namanya keselamatan driver dan juga penumpang. Baik, sekian dari video laporan hasil observasi ini. Semoga video ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat tentang safety management yang diterapkan dalam PT Tamu Wisata, terutama dalam transportasi wisata ini. Semoga ilmu yang diberikan ini bisa memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa.